Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Kalau misalnya dari Kang Ujang sendiri melihatnya kan tadi malah juga sempat bilang ya, ini kan memang kebanggaan. Tapi paling tidak untuk efektivitasnya kira-kira kelebihan kita ketika kita memang menggunakan mobil maung ini seperti apa? Ya gini, bangsa yang bagus ya, bangsa yang maju itu adalah majunya perkembangan teknologi. Oleh karena itu tidak ada negara yang maju di dunia ini yang teknologinya tidak maju. Nah di kita ini mohon maaf, orang-orang kaya kita itu mereka kaya bukan karena teknologi. Beda dengan Amerika ya, dia kan melahirkan Microsoft, gitu, Google, WA dan lain sebagainya. Mereka menciptakan teknologi sehingga mendapatkan pundi-pundi uang yang luar biasa banyak. Di kita ini tidak, di kita ini ya mohon maaf kaya banyaknya mohon maaf usaha tambang gitu ya. Artinya ini kan harus dikembangkan bagaimana kita memiliki teknologi yang betul-betul mampu ya berdaya guna bersaing bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah ini proses ini kan harus dijalani, harus dilakukan oleh kita sebagai bangsa gitu loh. Kita tadi punya Undipres unggulan, punya SDM juga yang cukup, orang-orang kita juga berkualitas, masa kita tidak bisa? Artinya kalau itu bisa terjadi dilakukan, maka ini menjadi kebanggaan bukan hanya di level nasional tapi juga di internasional. Bahkan orang-orang kita mungkin yang di luar negeri sana juga akan sama bangganya bahwa kita punya produk yang bisa diandalkan tadi, bahwa kita punya teknologi yang betul-betul bisa menjadi daya saing dan bisa diperhitungkan di percaturan global. Tapi kata Pak Agus tadi, Mas Ujang, bukan hanya soal kebanggaan, tapi soal prioritas kita nih. Jangan sampai nanti kita belanja mobil dinas ini, terus yang lainnya belum terpenuhi. Ya, saya 100% apa yang disampaikan Bang Agus ya. Semuanya sangat detail, sangat komprehensif. Tetapi tadi kita bagaimanapun, kita ingin berusaha untuk menghadirkan itu. Caranya bagaimana, Bang Agus mengatakan paralel kan, sambil jalan gitu, sambil diurus izinnya gitu, diurus hak patennya, diurus mungkin butuh waktu ya, tidak terburu-buru begitu ya. Artinya semuanya sepakat, Bang Agus juga sepakat, saya juga sepakat, tadi juga masyarakat juga beberapa sepakat untuk bisa membangun kebanggaan itu. Jangan sampai gini, kita ini jangan sampai menjadi pasar, hanya menjadi pasar, hanya menjadi jualan bagi negara lain. Saya katakan tadi di awal kita spill bahwa gitu bahan komoditas kita. Bahkan di rumah saya pun di dapur-dapur saya kan sering masak semua impor. Nah, ini kan maksud saya harus ditata ulang dalam konteks bernegara. Masa sih kita negara besar tidak mampu menghadirkan teknologi yang menjadi kebanggaan. Jadi kalau kita punya itu gitu, paling tidak negara yang bisa dihitung. Tadi kita tidak punya teknologi yang menjadi kebanggaan anak bangsa. Oleh karena itu kita mulai gitu dengan adanya mobil maung itu. Berarti mungkin Mas Ujang ini setuju kalau posisi kebijakan ini memiliki simbolisme politik untuk dunia gitu. Ya pasti, kan kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo sebelum dilantik sudah keliling ya kan ke banyak negara, pekan depan juga keliling. Itu intensitas itu dilakukan oleh Pak Prabowo ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa loh bersaing. Indonesia bisa loh menjadi negara maju gitu loh. Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan negara lain. Oleh karena itu tadi ketika hubungan di luar negerinya dibangun, di dalam negeri juga dibangun dong. SDM-nya dibangun, ya kan, lalu juga tadi teknologinya dibangun. Kalau tidak paralel dalam konteks tadi Pak Prabowo keliling ke luar negeri, lalu di Indonesianya tidak dibangun teknologi yang canggih, tidak ada kebanggaannya, buat apa? Oleh karena itu saya melihat, saya sepakat tadi 100% Bang Agus, apa yang disampaikan betul 100% sepakat. Tetapi tadi saya hanya ingin mengatakan bahwa inilah waktunya, saatnya kita sudah saatnya memulai bahwa kita ini mohon maaf dunia sudah perang dagang, kita ini hanya bisa menghadirkan beli dan beli, tidak pernah mengekspor teknologi kita. Oleh karena itu saatnya kita membangun kebanggaan itu dengan dalam konteks bernegara. Kalau Kang Ujang kan ini kan kita juga sudah tahu ya bahwa sebenarnya mobil maung Pindad ini sudah prosesnya cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu ya, 2020. Nah artinya apakah memang seurgensi itu untuk dilakukan di akhir tahun ini? Kalau tadi dari Pak Agus bilang sebenarnya dibuat matang dulu aja, jangan sampai ada anggaran yang melonjak, kemudian juga persiapkan aja paling tidak supaya tidak ada masalah-masalah tertentu. Nah kalau misal dari perspektif Kang Ujang, artinya haruskah sekarang atau butuh waktu lagi nanti setahun lagi ketika anggaran sudah baik-baik saja, ketika anggaran sudah diketahui prioritasnya yang mana? Ya pelan-pelan dan bertahap ya saya rasa. Kita kan tahu persis punya hutang besar, lalu juga APBN kita juga defisit. Ya kan, lalu ada pembekakan jumlah kementerian, itu juga kan pasti akan menyedot anggaran yang tidak kecil.
Lalu juga ada anggaran Astacita yang prioritas dari Pak Prabowo, makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi tinggal disinkronkan saja, apakah betul uangnya ada atau tidak. Jangan terburu-buru juga, pelan-pelan. Ketika misalkan presidennya sudah, ya presiden dulu sebagai simbol menggunakan itu. Nah, artinya kalau menteri ya bisa menyusul atau kapan tepat waktunya, karena semua pasti ada skala ukuran dan aturannya itu. Dan saya ingin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya butuh dukungan dari semua komponen bangsa. Tetapi tadi harus diukur juga kemampuan APBN kita dalam konteks merealisasikan mobil maung itu. Saya orang Sunda, Mbak. Maung itu kan artinya apa? Macan ya kalau orang Sunda. Jadi dalam konteks itu pun kita senang saja. Tapi tadi bahwa kita ingin menggugah macan Asia, ya, macan Asia, kalau bisa macan dunia. Sekali lagi kita selalu inferior di mata dunia, kita selalu rendah di mata asing. Kenapa kita tidak membangun kebanggaan dari awal gitu? Saya dosen 17 tahun, saya tidak mengerti juga terkait dengan teknologi, kayaknya sosial politik. Tetapi saya merasa bangga kalau ini kita mulai tonggak dasar ini, bahwa kita membangun kebanggaan, produk lokal harus diunggulkan, sehingga kita menjadi bangsa yang betul-betul diperhitungkan. Seperti itu. Kira-kira nanti tantangan dan resikonya apa nih, Mas Ujang, kalau kita jadi pakai pindad maung ini? Resikonya akan banyak, misalkan tekanan-tekanan dari negara lain. Banyak produk yang sudah ada di sini, ya produk luar negeri, semua mobil ada di sini. Mana yang nggak ada? Dari mulai mobil yang biasa sampai mobil mewah, mobil yang baru keluar pun sudah ada, sudah yang punya di kita ini. Nah, mungkin ketika kita belajar dari mobil timur, kita belajar dari SMK, nggak pernah hadir ada di jalanan raya kita. Oleh karena itu ini betul-betul harus dikaji secara komprehensif, betul-betul kehadirannya bukan hanya membanggakan, tapi diukur secara rasional bahwa ini betul-betul bisa direalisasikan. Karena tadi belajar dari pengalaman sebelumnya gagal-gagal, karena ada halangan mungkin dari pengusaha luar negeri, pengusaha besar yang memang ketika produk dalam negeri ini maju, berkembang, sehingga akan menyisihkan produk-produk yang sudah ada dari luar negeri begitu. Baik, kalau dari Pak Agus melihatnya apa menjadi poin plus dan minusnya kalau memang mobil maung ini sudah direalisasikan digunakan untuk sebagai mobil dinas? Oke, pertama kita jangan pakai metodenya Pak Jokowi yang cepat-cepat ya. Pikirkan dengan baik dampak-dampak ke depannya dan seterusnya. Saya sekali lagi silahkan jalan, ya kan, ya hitung sendirilah masing-masing berapa sebagainya. Supaya ini bisa dipakai. Dan jangan juga cepat-cepat bermimpi, kita bisa mengekspor, nggak bisa. Pasar dunia kendaraan itu dikuasai oleh 5, 6, atau 7 negara besar. Jadi kalau ada merek baru masuk, itu diserang habis. Ya kan? Nah ini peran dari Menteri Luar Negeri harus canggih. Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan harus canggih. Karena biar bagaimana namanya ahli teknologi di dunia itu tidak ada. Yang ada curi teknologi. Ya, nah gimana caranya? Amerika dulu juga mencuri Eropa, kemudian Jepang dari Amerika, Cina dan Taiwan juga ke Jepang, dan semuanya saling mencuri. Nah kita kalau baik-baik saja ya lambat gitu ya, karena tidak ada negara mau alih teknologi kepada negara bangsa lain. Satu. Kedua, sekali lagi pastikan dululah semua babek, tapi jangan berhenti. Ya sama seperti IKN, saya tidak setuju IKN cepat-cepat, tapi setiap tahun harus ada anggarannya. Kalau enggak mangkrak itu nanti. Ini sama. Jadi pastikan anggarannya terjadwal berapa pengembangannya apa gitu. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru pasti nggak beres. Saya berani kita taruhan nanti. Kalau seperti buru semangat begana begini, udahlah. Kita cuma PR-ing saja, tapi in reality-nya tidak bisa terjadi. Jadi hati-hati, ini barang bagus. Hati-hati perencanaannya, hati-hati evaluasi. Semua perizinan Pak masukkan ini kalau memang sudah oke. Masuk ke pasar internasional juga hati-hati sebelum dibunuh oleh merek lain. Ini dagang, jadi tidak bisa kita pakai selera, yolah, bolehlah, tolonglah, nggak bisa. Kita harus tegas, itu saja. Ya Pak Agus, tapi kalau sedikit bicara keyakinan, apakah Pak Agus juga meyakini kalau rencana kita menggunakan mobil buatan sendiri untuk mobil dinas kendaraan itu bisa terrealisasi meskipun bertahap mungkin Pak? Bisa saja, sekali lagi tadi sudah saya katakan bisa. Lalu kita kembalikan bagaimana dengan rencana dekarbonisasi, artinya pakai kendaraan EV, electronic vehicles, yang listrik, yang kemarin dicanangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ini bagaimana? Kemarin kan sudah dipesankan kendaraan-kendaraan kementerian semua pakai EV, sekian biji dan seterusnya.
Ini seperti apa? Ada lagi nanti nitrogen. Ini teknologinya yang EV banyak dari Cina, yang hidrogen itu dari Jepang. Bagaimana desakan mereka? Itu harus diantisipasi. Ya kan? Kalau kita mau pasar kita sendiri ya oke lah. Bisa sendiri, Pak. Kita jual dalam negeri aja, tapi jangan mikir ekspor dulu. Nah, kemudian bagaimana kebijakan EV itu? Ya kan? Ini harus diperjelas juga sebelum kita maju. Kan kalau enggak kan double-double. Sudah ada instruksi, yang instruksi presiden yang dulu dibatalkan dulu. Udah ini gitu. Jadi banyak hal-hal detail yang harus disiapkan sebelum kita bangga bahwa ini mobil Indonesia dipakai oleh Perdana Menteri Jepang misalnya dan seterusnya. Itu nanti dulu lah. Siapkan dulu fundamentalnya yang kuat sebelum kita masuk ke industri yang betul-betul akan fight di dunia, di pasar dunia. Baik, terima kasih Pak Agus. Tadi sudah sangat-sangat komprehensif ya. Jadi dipersiapkan, dimatangkan dulu. Bangga memang tetap bangga begitu. Terima kasih Kang Ujang juga sudah bergabung bersama kami. Mbak Sira, Mbak Mala.